ini ada persoalan di penyaluran, Mas. Jadi pola penyaluran ini, sistem penyalurannya yang tidak beres ini ada hal yang tersembunyi yang ditutup-tutupi sehingga ada yang tersembunyi. Anda menduga itu? Ada tersembunyi itu. Kenapa? Ada tersembunyi karena ada aktor intelektual, tentu kan kesengajaan itu ditaruh di situ. Karena kan persoalannya kalau sekarang antar kementerian lembaga saling lempar tanggung jawab, menurut saya menutupi akhirnya menutupi perilakunya, menurut saya ini sesuatu yang malah justru aneh, menimbulkan pertanyaan publik gitu loh. Karena apa? Karena jumlahnya begitu banyak dan itu ada dugaan publik malah justru tidak hanya di situ, mungkin di tempat lain juga ada. Dan ini kan ada hal yang menurut saya penjelasan pemerintah selama ini cukup kurang masuk akal. KPK akan mengkonfirmasi kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan pada persidangan berikutnya, karena kita tahu bahwa satu keterangan orang saksi bukanlah saksi menurut hukum jika kemudian tidak ada keterkaitan dengan keterangan saksi lain maupun alat bukti lain. Oleh karena itu tentu fakta-fakta ini telah dicatat dan berikutnya nanti akan dianalisa lebih lanjut dalam surat tuntutan baik berupa analisa fakta maupun analisa yuridis. Oleh sebab itu keterbukaan itu sangat diperlukan sekali, dan untuk sistem pencegahan minta aja didampingi dari KPK, dari BPKP atau dari kejaksaan. Saya kira kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengkontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan. Kurawa lempar isu dugaan korupsi Bansos DKI era Anies. Heru Budi, saya nggak tahu itu sudah lama. Tadi saya sampaikan mungkin terkait dengan rencana pelanggaran Bansos misalnya, ya Bansos ini kan, ya bagaimana pertanggungjawaban Bansos itu sendiri? Jangan sampai saya bilang Pemprov DKI ngasih Bansos kemudian pengawasnya kurang. Ya, seolah-olah kita membiarkan para penerima Bansos itu menggunakan uang semau-maunya. Kan nggak harus ada pertanggungjawaban biar bagaimana uang rakyat. Ini yang menurut gue bahaya. Gue sih heran juga, di Jakarta lagi ramai beras ribuan ton dibiarkan membusuk di gudang. Mestinya disalurkan sebagai bantuan bagi korban COVID-19 atau yang membantu secara ekonomi masyarakat Jakarta yang miskin. Tapi sama periode Anies, kabarnya beras itu dicuekin sampai membusuk. Angkanya nggak tanggung-tanggung, bisa triliunan. Lo bayangin, orang yang tinggal nyalurin bantuan saja itu gagal, itu nggak bisa dieksekusi. Barangnya ada, tinggal disalurin, sampai busuk nggak disalurin. Terus dia mau ngomong soal ide-ide yang lebih rumit, misalnya IKN. Waduh, gue nggak bisa ngebayangin ini. Gimana jadinya Indonesia kalau akhirnya jatuh ke tangan orang yang cuma bisa ngomong tapi nggak bisa kerja. Yang ide-idenya sudah terbukti tidak berjalan dengan bagus karena memang ide-ide itu diambil dari langit, bukan dari pikiran-pikiran rasional yang mestinya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Pegiat media sosial Twitter Rudy Valinka dengan nama akun @kurawa melempar isu dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos untuk warga saat pandemi COVID-19 2020 lalu, di mana Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menanggapi hal ini, pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku dirinya tak mengetahui adanya dugaan korupsi bansos, sebab saat itu Kepala Sekretariat Presiden tersebut belum menjabat sebagai PJ Gubernur DKI. Saya nggak tahu, itu kan sudah lama, kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Rabu. Heru menegaskan selama memimpin DKI, dirinya kerap meminta jajarannya untuk melakukan cross-check dan pencocokan data dalam program-program Pemprov DKI Jakarta. Maka dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai rekonsiliasi data. Kalau yang lalu-lalu kan saya nggak paham, ujar Heru. Sebelumnya akun Twitter @kurawa menuding bahwa terdapat temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020. @kurawa menyoroti alokasi anggaran pengadaan Bansos dari Pemprov DKI ke 3 perusahaan untuk mengurusi penyaluran Bansos 11 tahap.
Kurawa menyoroti nilai pagu pengadaan bansos Perumda Pasar Jaya yang paling besar dibanding perusahaan lainnya, yakni senilai 2,85 triliun rupiah. Dalam rangkaian cuitannya, Kurawa tak membeberkan secara jelas soal dugaan korupsi serta nominalnya. Ia hanya mengungkapkan data yang diklaim sebagai hasil audit forensik Kantor Akuntan Publik atau KAP Ernst & Young yang mengatakan adanya unknown shrinkage, kehilangan yang tidak diketahui senilai 150 miliar rupiah. Selanjutnya, Ed Kurawa juga membuka data yang ia duga merupakan daftar vendor dan supplier pengadaan bansos Pemprov DKI.